Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan tentang menampilkan data API kawal corona ya. Kalau kemarin kita sudah belajar bikin reusable function, kemudian kita juga udah buat juga filter ya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana menampilkan data yang sudah kita dapatkan ke dalam template ya. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Jadi yang bakalan kita buat seperti ini. Jadi kita punya data kasus global, kemudian data Indonesia, kemudian di sini ada data filter berdasarkan satu provinsi, kemudian di sini ada filter, di sini ada data kasus di Indonesia berdasarkan provinsi. Jadi ini semuanya ya. Kemudian ada data kasus yang secara global. Nah, di sini nanti kita gunakan template admin LTE ya. Jadi silahkan di download dulu, bisa diakses di adminlte.io ya. Jadi silahkan diakses dulu. Kebetulan tadi di sini saya sudah download ya. Nah, kemudian di sini nanti kita juga belajar bagaimana caranya menggunakan cache ya. Jadi cache di CodeIgniter itu seperti apa. Jadi bentuknya ada yang bentuknya yang kita cache itu adalah view-nya, atau nanti ada yang database-nya atau apa segala macam ya. Nah, tapi di sini nanti kita hanya menggunakan view-nya saja. Jadi yang kita cache nanti adalah view. Nah, tapi sebelum sampai ke sana kita harus bikin dulu template-nya ini gitu. Oke, kita mulai aja. Kita langsung aja. Nah, di admin LTE ya. Jadi saya sudah download admin LTE. Kemudian di sini ya. Nah, langkah pertama kita buat dulu folder yang namanya aset ya. Jadi aset ini nanti dia menampung file-file kayak CSS, kemudian image ya, kemudian ada JavaScript, kemudian ada plugin ya. Nah, ini nanti berasal dari template admin LTE tadi. Nah, yang penting pertama kalian bikin dulu aja aset ya. Di sini saya rename dulu. Jadi kita buat ulang aset backup gitu ya. Nah, ini saya rename dulu. Kita bikin aja folder baru namanya aset. Oke, kalau sudah biarkan dulu kosong ya. Nah, sekarang kita coba akses admin LTE-nya dulu yang sudah di-download ya. Di sini saya sudah download admin LTE. Nah, sekarang kita buka dulu. Kita buka dulu index ya, kita cari index. Nah, ini kita open with, di sini saya menggunakan Firefox ya. Nah, kita lihat dulu di Firefox-nya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi tampilannya seperti ini. Kemudian di sini kita bisa menggunakan apa aja nanti. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini widget ya. Ini disebut dengan widget. Kalau kita klik di bagian widget, nah di sini sudah ada disediakan macam-macam widget. Nanti kita tinggal pakai. Kemudian untuk tampilannya, jadi kan bentuknya seperti ini nih. Nah, kita gunakan yang silahkan diklik di layout option ya. Nah, kita pilih yang top navigation. Nah, jadi nanti seperti ini, bentuknya seperti ini. Terus nanti kita tambahkan yang ini tadi ya, kita tambahkan yang widgetnya tadi. Nah, untuk yang bagian sini, bagian yang tabelnya ini, kita gunakan yang namanya data table ya. Jadi di sini ada table, kemudian data table. Nanti kita gunakan yang data table with default feature ini ya. Oke, sekarang langsung aja kita panggil ya. Ini kan top navigation ya. Namanya itu adalah top nav ya. Jadi di sini filenya adalah top nav. Nah, di sini adalah top nav.html. Nah, sekarang kita buka aja top nav.html ya. Itu ada di dalam folder page ya, kemudian di layout ya. Jadi admin LTE page layout. Di sini ada top nav. Nah, ini kita
copy aja, kita copy, kita pindahkan, kita open dulu aja ya, kita open with aja, open with di editornya aja dulu, di Sublime ya. Di sini saya menggunakan Sublime. Kemudian kita bikin view aja langsung ya, kita bikin view. Nah, jadi di sini bikinlah sebuah view, sebuah file, namanya misalkan home ya, home.php. Nah, di sini yang top nav tadi kita copy aja semuanya, Ctrl A, Ctrl C, kemudian kita paste di sini, kita paste ya. Nah, kemudian kita tes dulu ya. Jadi di mana, di controllernya kita tes dulu. Jadi biar cepat ya, kita matikan dulu yang ini, yang di di function indexnya. Kemudian di sini kita copy aja, langsung kita ini aja, langsung kita panggil aja ya, covid/home ya, karena kan kita bikinnya di folder covid ya tadi, view kemudian covid kemudian home. Oke, nah sekarang berarti kita coba akses ya. Jadi di sini kita refresh. Nah, di sini tampilannya masih kosong ya. Nah, masih kosong itu kita lihat dulu ya. Kita inspect. Oke, di sini juga kosong ya. Kita lihat kenapa di sini kosong. Plus home index ya. Oke. Sini kosong, kita ini dulu ya, kita lihat, kita inspect elemen. Di sininya kita inspect elemen di network. Nah, ini kosong. Oke, kita lihat dulu ini ada yang salah atau tidak ya. Nah, sekarang kita cek dulu, kita echo dulu aja ya, echo test gitu, buat cek dulu ini salah atau tidak. Nah, di sini ada ya, echo test. Kemudian oh ya, di sini ternyata belum saya simpan ya, ternyata di sini masih masih bulat seperti itu. Nah, ini udah saya simpan ya, ternyata belum saya simpan. Kemudian kita hapus dulu ya. Nah, ini sudah muncul ya, walaupun CSS-nya belum jalan ya, karena belum kita tambahkan. Nah, sekarang kita tambahkan CSS-nya ya. Kita lihat dulu di sini dia menggunakan apa aja. Pertama, di sini dia menggunakan plugin ya. Ada folder plugin. Jadi ada folder plugin, kemudian font awesome ya. Jadi di sini untuk yang fontnya menggunakan font awesome. Kemudian di sini menggunakan CSS di folder this. Yang ini dia connect internet. Kemudian ada apa lagi? Ada image juga. Nah, kemudian kita coba ke bawah ya. Itu tadi sudah CSS-nya menggunakan admin LTE. Nah, di sini juga menggunakan plugin ya, dan this ya. Oke, berarti sekarang kita pindah lagi ke folder admin LTE-nya. Jadi tadi ada di folder this ya, admin LTE this. Nah, di sini kita copy aja semuanya, Ctrl C. Nah, kemudian kita pindah ke directory yang aplikasi kita ya. Jadi kita masukkan, kita paste di aset ya, atau kita paste di aset. Oke, ini sudah. Kemudian tadi ada plugin ya. Nah, pluginnya tadi yang dipakai apa? Bootstrap ya. Kemudian jQuery, Bootstrap. Kemudian tadi di atas ada font awesome ya. Nah, ini ya, plugin font awesome. Berarti ada 3 yang bakalan kita copy ya. Kita masuk lagi ke plugin Bootstrap ya. Kemudian ada Bootstrap, kemudian ada font awesome ini ya, kemudian ada jQuery.
Ctrl C, kita pindahkan lagi ke dalam, kita bikin aja folder plugin ya, plugin seperti itu ya, plugins ya. Nah seperti ini. Sekarang kita tambahkan, kita paste yang kita copy tadi. Jadi ada Bootstrap, ada Font Awesome sama jQuery ya. Font Awesome, kemudian untuk yang JavaScript-nya tadi ada jQuery, kemudian ada Bootstrap ya. Dan yang ini kan tadi sudah kita copy ya, yang di tadi. Oke, ini sudah cukup dulu ya. Nah sekarang kalau kita refresh kan dia masih belum jalan ya, karena kita belum setting path-nya. Jadi path-nya harus kita betulkan dulu. Nah di sini kita pastikan kalian sudah setting di config-nya ya, URL-nya, base URL-nya sudah di setting. Kemudian di autoload-nya juga sudah ditambahkan di bagian helper-nya ya. Jadi helper-nya URL ya, kalian tambahkan URL. Nah selanjutnya kita config, kita tambahkan aja di sini PHP, kemudian echo ya, PHP echo. Nah kemudian yang di sini kita pindahkan di sini base URL, PHP echo base URL seperti ini. Nah tadi karena pluginnya kita masukkan ke dalam folder asset, berarti di sini asset slash plugin ya. Oke, ini satu dulu kita tes ya. Nah untuk mengetesnya silakan aja langsung dilihat kode sumber laman ya, atau di inspect element ya. Lihat di view source ya, bukan inspect element. Jadi di view source tadi kan kita menambahkan yang ini dulu ya, yang Font Awesome dulu ya. Kalau kita klik, nah kalau dia tidak ada tampilan error ya, biasanya kalau error itu kalau salah URL-nya nanti tampilannya apa, not found ya. Nah kalau ini tidak ya, berarti ini udah bener, berarti ini udah bener. Sekarang berarti kita lanjutkan yang lainnya. Jadi ditambahkan aja PHP echo base URL, dan jangan lupa itu. Nah ini yang kita pindahkan ke dalam sini ya, seperti ini. Terus path-nya tadi ada di asetnya seperti ini ya, seperti ini ya. Kemudian yang mana, yang JavaScript-nya juga untuk JS-nya sama, PHP echo base URL. Nah kemudian di sini kita pindahkan, karena di sini menggunakan plugin, berarti aset. Nah seperti itu ya, aset slash plugin ya. Kemudian yang bawahnya juga semuanya ya kita config, URL seperti ini kita pindahkan. Jangan lupa ditambahkan aset ya, karena tadi kita masukkan ke dalam folder aset. Kemudian bawahnya lagi PHP echo base URL. Nah kemudian ini pindahkan, masukkan sini ya, masukkan ke sini, kemudian aset ya. Nah seperti itu. Oke, jadi seperti ini ya. Kita coba refresh lagi. Nah ini udah muncul ya, udah muncul. Kemudian yang ini untuk yang image-nya admin LTE logo itu ada di dalam folder image ya, img, di dalam folder disk juga. Nah tadi kan kita sudah kopikan disk ya, itu di dalam aset sini dia ada img, kemudian ada admin LTE ya.
Nah, jadi kita panggil aja, nggak apa-apa. Kita gunakan dulu aja yang logonya si admin LTE, php echo base URL. Kemudian jangan lupa pindahkan ke dalam sini ya. Jadi nanti bedakan ya antara base URL dan site URL ya. Jadi di CI itu kan, Contact Igniter itu kan ada site URL, ada base URL ya. Biasanya kalau misalkan kita menggunakan untuk tujuan kayak memanggil file-file CSS, JavaScript, terus image ya, nah itu gunakan aja base URL. Tapi kalau misalkan kita gunakan itu untuk menghubungkan misalkan eh, sebuah function di controller, nah itu nanti gunakan site URL ya. Oke, ini sudah, kita refresh. Nah, ini udah ya, ini udah muncul. Kemudian kita selanjutnya mengambil ini ya, mengambil widget ya. Jadi di mana tadi admin LTE, jadi admin LTE saya buka lagi aja ya, tadi mana ya, ini ya, admin LTE, kemudian index. Di sini kita panggil widget ya. Nah, di sini ada widget yang namanya small box ya. Yang ini kita copy ya. Nah, ini adanya di mana filenya? Ada di widget.html ya. Page, kemudian widget.html. Page, kemudian widget ya. Kita buka aja di Sublime Text. Nah, sekarang kita searching tadi namanya apa? Small box. Nah, ini ya, small box. Kemudian kita copy dari row-nya ya. Kita copy, nah sampai sini ya. Oke, sampai, jadi di sini kan kalau kita blok si row-nya itu, kan ini kan ada garis-garis titik-titik bawahnya nih. Nah, ini yang kita lihat dia itu nyambungnya kemana gitu. Jadi di sini kita telusuri aja. Kita telusuri dia sampai sini ya. Nah, berarti kita kopikan dari sini. Nah, kita masukkan ke mana tadi? Letaknya ada di sini ya, di bawah top navigation ya. Kita cari namanya top navigation. Nah, ini main konten. Nah, berarti ini tadi ya, main konten container sini ya. Nah, di bawah container. Jadi sini ada card title. Kita masukkan sini aja. Nah, kita paste di situ. Dan kita refresh. Nah, jadinya seperti ini. Sekarang terus apa lagi? Ini lagi ya. Ini masih di widget. Nah, di widget namanya apa? Di widget namanya adalah info. Namanya adalah info box ya. Jadi kita cari info box. Nah, ini info box, kita copy lagi dari row-nya sampai tutup row-nya ya. Jadi di sini kan ada tanda ininya nih, ada tanda titik-titik bawahnya. Jadi kita copy. Nah, kita paste di mana, di bawahnya tadi ya. Di home, kemudian nah di sini ya. Oke, seperti itu. Kita refresh lagi. Nah, seperti ini. Kemudian tadi kan
Di sini 2 kali ya. Nah, berarti kita ini kan 2 kali juga. Berarti kita tinggal paste lagi aja sekali lagi. Nah, seperti itu. Kita paste lagi sekali. Nah, ini udah 2 kali. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan gunakan yang data table ya. Ini kan namanya data table. Oke, untuk yang data table kita lihat dulu data table itu ada di mana. Table kemudian data table ya. Jadi di sini page table kemudian data.html. Berarti kita balik ke page kemudian table kemudian data ya. Nah, datanya kita open di Sublime. Oke. Nah, di sini tinggal kita search aja. Jadi di sini ada data table with default feature ya. Feature. Kita searching aja data table. Default feature ya. Nah, ini. Kita copy dari ininya aja ya, langsung div card ya. Kita cek dulu apakah di sini menggunakan row. Nah, di sini menggunakan row ya. Berarti div class row call 12 ya. Ini nggak apa-apa, kita copy dulu aja. Mana tadi default feature ini ya. Cardnya kita copy sampai sini ya. Oke. Kita copy, kita paste di bawah sini. Tadi kita menggunakan div class row karena tadi kita ngopinya nggak pakai row. Kemudian tadi div class call 12 ini ya. Kemudian kita paste. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini udah muncul. Tapi di sini dia apa? Tidak ada tagging ya. Taggingnya belum ada. Kemudian yang form source-nya juga belum ada. Nah, itu disebabkan karena pertama di sini dia memanggil JavaScript lagi ya. Jadi di sini ada yang namanya data tadi ya. Kita lihat di data. Nah, di sini dia memanggil yang namanya jQuery data table. Jadi ada di plugin data table BS4. Kemudian di sini dia memanggil functionnya ya. Namanya example 1 atau example 2. Nanti kita lihat. Nah, berarti di sini kita kopikan dulu aja yang data table sama data table BS4 dari folder plugin ya. Jadi balik lagi ke admin LTE, kemudian plugin, kemudian data table sama data table BS4. Nah, ini kenapa kita kopikan satu-satu? Karena kan di sini sebenarnya di plugin itu kan banyak banget ya. Jadi kita kopikan yang sesuai ininya aja, sesuai keperluannya aja. Nah, terus di sini kita copy lagi ya. Kita copy, kita masukkan di bagian bawah sini ya. Nah, kemudian jangan lupa base URL-nya dipanggil seperti itu. Tambahkan tadi aset, ditutup seperti itu ya. Kemudian yang bawahnya lagi tambahkan ya, kemudian aset, ketiknya. Nah, seperti itu. Nah, di sini data table juga memanggil function ya. Kita copy aja dulu semuanya scriptnya, kita pastekan di bawah sini ya, bawah
sebelum body ya, sebelum tag body, sebelum tag tutup body ya. Nah di sini ada dua, example 1 sama example 2. Nah kita lihat aja di sini namanya apa, kita searching aja. Nah di sini ada ID namanya example 1 ya. Jadi di sini kita biarkan aja dulu namanya example 1. Berarti di sini kita tidak pakai example 2. Nah, kalau yang example 2 ini kan untuk bawahnya ini opsi-opsinya itu dibuat manual ya. Jadi misalkan taggingnya mau di true kan, atau searchingnya mau di false kan gitu. Nah, tapi kalau yang example 1 itu default ya, seperti ini. Kemudian satu lagi ya, untuk data table itu ada file CSS-nya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah di sini ada file CSS-nya. Tapi karena kita tadi sudah copy foldernya, jadi kan ada di dalam folder plugin. Nah di sini berarti kita tinggal copy linknya aja. Kita pastekan misalkan di bawah sini ya, di bawah admin LTE. Nah di sini berarti tinggal kita benerin path-nya ya, aset, kemudian jangan lupa ketik tutup, titik koma, seperti ini. Nah kalau kita refresh aset ya, ini di 937, jadi ada error 937 php-url plugin data table. Oh ini ya, kurang petik. Nah sudah ya. Nah yang ini kan kita nggak pakai ya, card title. Terus di sini data tabelnya ada dua, nanti untuk yang provinsi sama yang global ya. Berarti tinggal kita copy paste lagi aja, copy paste nya dari row ya, jadi row data table. Nah ini sampai bawahnya ya, sampai sini ya, kita copy. Nah seperti itu. Kemudian karena di sini tadi menggunakan ID, jadi kan di sini data table menggunakan ID nih, kan ID itu bisanya dipakai cuma satu kali ya, jadi tidak bisa dipakai berulang kali gitu. Jadi kalau mau dipakai berulang kali gunakan kelas ya. Tapi di sini karena kita sudah bikin ID ya, kita teruskan aja. Nah di sini berarti tinggal di copy paste. Nah tadi kan example satunya yang buat data global saya ganti example 2 ya. Nah ini berarti udah selesai. Sekarang kita refresh dulu. Nah ini udah ada dua, jadi ini udah bisa searching ya, ini juga udah bisa. Kemudian yang card title-nya tidak kita pakai ya, card title kita cari dulu. Nah ini kita hapus saja, jadi dari div row sampai sini kita hapusnya. Kita lihat, nah di sini sudah tidak ada ya. Kemudian untuk footer ya, footer bebas ya, mau digunakan atau tidak. Kalau saya kosongin aja lah, atau dibiarkan dulu aja ya. Oke, kemudian nanti silakan di custom lagi ya yang ininya. Kita di sini kan kita perlunya nampilannya cuma 3 nih, 3. Nah berarti sini kita kurangin, nanti kita kurangin ya. Oke, untuk yang selanjutnya ini bakalan di video selanjutnya. Untuk yang ini sementara kita cukupkan dulu. Semoga bisa difahami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.